Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Kipah Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di acara Kipah Talk Show, yang mana sudah 2 minggu kita tidak melaksanakan Kipah Talk Show, yang mana narasumber kita bertepatan pergi ke luar kota. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan lagi. Bagaimana kabarnya para pemirsa Kipah Channel? Oke, langsung saja kita masuk. Kita akan mengangkat judul pada pagi hari ini, menyoal kelemahan para penguasa muslim. Sholat. Diulang aja sholatnya aja, Ustaz. Gak usah lah, lanjut aja lah. Apa-apa lah. Begini, Ustaz. Ya, belum lagi. Ustaz, belum awal Ustaz. Yang mana sudah berada bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Ustadz. Ya. Pada saat debat Capres minggu lalu tanggal 7 Januari 2024. Seorang Capres, sebut saja Capres kan? Prabowo Subianto mengungkapkan hal paling dasar untuk kekuatan nasional itu paling dasar. Ulang Ustaz ya. Prabowo Subianto mengungkapkan hal paling dasar untuk kekuatan nasional itu mesti ada kekuatan militer. Ya. Kemudian Prabowo mencontohkan tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti digajah. Sekarang ini Ustaz bah. Kemudian Prabowo mencontohkan tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti digajah sekarang ini, akan diambil kekayaannya dan akan diusir dari tanah airnya. Ya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz atau tanggapan Ustadz mengenai ungkapan Bapak Prabowo ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Itu tadi ya. Jadi ada pertanyaan tentang tanggapan terhadap ucapan ya dari salah seorang capres ya di debat capres kemarin tentang kekuatan suatu negara. Kekuatan suatu negara, di mana beliau itu menyampaikan bahwa dasar kekuatan negara itu adalah bertumpu kepada kekuatan militer yang mereka punyai. Jika suatu negara itu tidak mempunyai kekuatan militer, maka negara itu ya dia mencontohkan seperti tadi yang disebutkan Gaza ya, di mana kemudian itu Gaza itu akhirnya mereka itu tertindas dan kemudian terusir dari tempatnya karena menurut
si ini seperti Prabowo, dia itu dikarenakan mereka itu tidak punya kekuatan militer. Ya, jadi dari satu sisi memang dia sebuah negara itu tidak bisa kita lepaskan dari harus punya kekuatan militer ya. Dimanapun ya, dia harus tuh punya kekuatan militer. Bahkan Jepang ya, Jepang yang ketika di Perang Dunia Kedua kemarin dia menjadi pihak yang kalah ya, dan ketika dia itu sebagai pihak yang kalah dia itu kemudian diapakan oleh PBB waktu itu tidak boleh mempunyai militer ya, karena ditakutkan mereka itu akan mengulangi perang yang mereka lakukan sebelumnya ya. Tapi kemudian tetap tidak mutlak tidak boleh ada militer, tetap aja ada di situ dia militer mereka, tapi militer itu hanya diberi batasan hanya sebatas ini ya, untuk melindungi diri sendiri ya. Tidak punya kemampuan untuk menyerang kemana-mana ya. Jadi di situ terlihat bahwa memang militer itu sesuatu yang penting dalam sebuah negara ya. Tapi apakah kemudian kekuatan militer itu, ketika kita punya kekuatan militer kita langsung menjadi negara yang kuat, itu belum tentu. Nah, itu dia persoalan lainnya. Umpamanya kalau kita lihat di ada situs yang bernama Firepower ya. Jadi situs itu di situ mereka mengungkapkan kekuatan-kekuatan militer dari seluruh negara yang ada di muka bumi ini ya. Di situ dia ditempatkan di situ justru ada beberapa negara yang mayoritas Islam ya menduduki tempat-tempat yang cukup tinggi ya, sebagai negara yang punya kekuatan militer yang bagus lah ya. Contohnya yang paling tinggi itu Pakistan ya. Pakistan berada di urutan nomor 7 ya, nomor 7 dari 100 sekian negara ya yang ada di muka bumi ini ya. Kemudian ada lagi dia Turki itu menduduki urutannya 12, Indonesia ke-13, di bawah Indonesia Mesir 14 ya. Kemudian ada lagi ke urutan ke-17-nya Iran ya. Jadi ini luar biasa. Bayangkan dia ke-7 dari 100, hampir 160 berapa sekarang jumlah negara di muka bumi. Itu luar biasa itu. Begitu juga dengan tadi itu ya. Nah, tapi kemudian kita lihat di sini untuk dengan dengan kekuatan yang begitu untuk mencoba melindungi atau menghentikan kezaliman yang menimpa saudaranya di Palestina, mereka itu tidak mampu ya. Jadi kekuatan militer itu tidak bisa mereka gerakkan, tidak bisa ini. Jadi lihat mereka melemah ya. Lemah dari sisi ininya. Padahal Israel itu justru berada di peringkat 18, jauh di bawah mereka itu semua ya. Jadi kalau dari sini terlihat bahwa suatu negara itu walaupun dia punya kekuatan militer yang memadai, yang kuat itu, dia tidak serta-merta membuat dia menjadi negara yang kuat. Maksudnya negara yang kuat itu negara yang bebas. Dia mau menggerakkan militernya kemana saja, dia bebas gitu kan. Bebas dia mau apanya ya. Mereka terikatnya. Nah, jadi di sini kita melihat di sini bahwa adanya kekuatan militer di dalam satu negara bukanlah sebagai dasar ya. Nah, jadi masih ada syarat-syarat lain yang jauh lebih mendasar daripada adanya kekuatan militer itu dalam suatu negara ya, untuk membuat negara itu menjadi kuat ya. Kuat. Yes. Nah, itu dia. Nah, itu mungkin gambaran dari ini. Kalau begitu Ustadz, kalau Ustadz bilang tadi kekuatan militer tidak menjamin Ustadz kan? Apa yang menjadi sandaran atau dasar negara itu bisa menjadi kuat, Ustaz? Ya, jadi ini ya, selain kekuatan militer, memang ada berbagai jenis kekuatan lain yang membuat sebuah negara itu kuat. Ya, umpamanya dia ada kekuatan ekonomi, ya, seperti umpamanya Jepang. Jepang itu dia secara militer mereka tidak terlalu kuat, ya, tapi secara ekonomi mereka itu bisa mempengaruhi
pasar, ya, bisa mempengaruhi negara-negara lain, ya, dengan ekonomi mereka, ya. Nah, sehingga mereka itu akhirnya dianggap sebagai negara yang berpengaruh, negara yang kuat, bukan karena kekuatan militernya, ya. Tapi itu juga bukan menjadi dasar, ya. Yang menjadi dasar dari sebuah negara untuk dia kuat adalah adanya sebuah ideologi, ya, sebuah ideologi yang diemban oleh, yang diterapkan di negara itu, ya, di negara itu. Jadi ketika sebuah negara berdiri di atas suatu ideologi, prinsip-prinsip sebuah ideologi, maka dia akan kuat, ya. Contohnya seperti kita, ya, kita kaum muslim, ya, kita ini kan mestinya kita itu ideologi kita adalah Islam, mestinya, ya. Jadi dengan kita mendasarkan pemerintahan kita dengan ideologi Islam itu, maka segala prinsip-prinsip dalam ideologi Islam itu akan membuat kita kuat, ya, kuat. Bahkan kita menjadi mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, dia disebutkan itu walillahi izzatu, ya. Jadi izzat itu, izzah kemuliaan itu kepada Allah, wali rasulih, dan kepada rasulnya, dan walil mukminin, ya. Walakin munafikina la ya'lamun, ya. Jadi dia itu kemuliaan itu hanya pada Allah, pada rasulnya, dan pada kaum muslim, ya, kaum mukmin, ya. Nah, tapi orang-orang yang munafik itu mereka nggak percaya itu, ya. Ya, jadi di situ, ya. Jadi kalau kita melihat dari firman Allah ini, dia semestinya kita kaum muslim itu percaya 100% dengan kekuatan kita hanya kalau kita bersandar kepada Islam. Jadi kalau saya mengaku saya seorang muslim, tapi kemudian saya ragu, ya, ragu untuk menyandarkan kekuatan pada Islam, nah itu nanti masuklah dia menjadi ke kategori munafik tadi, ya. Mereka yang nggak percaya, kan, mereka nggak ngerti, ya, layak lamunnya, mereka nggak tahu bahwa kekuatan kita itu adalah kekuatan yang harus kita sandarkan kepada Islam. Itu dia Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah mengatakan, ketika dia memperhatikan dulu, kan, dulunya itu bangsa Arab itu bangsa yang sangat kacau, ya, tidak beradab, ya, dan penuh dengan pertikaian, saling perang antara mereka, dan kemudian kehidupan mereka kacau balau dengan adanya aturan-aturan jahiliyah. Kemudian ketika Islam sampai kepada mereka menjadi bangsa yang bangkit, ya, bangsa yang bangkit, dan kemudian menjadi terkemuka di wilayahnya itu, ya. Sehingga Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa dulu Islam itu yang membuat kita mulia, ya. Jadi kita tidak butuh yang lain lagi selain Islam untuk kita menjadi mulia, ya. Jadi di situ dia. Jadi kekuatan kaum muslim itu adalah pada Islam seharusnya, ya. Jadi ketika kemudian kita justru tidak mengambil Islam sebagai sandaran kita, maka kekuatan itu, ya, sirna. Maka muncul tadi seperti judul kelemahan dari penguasa-penguasa di tengah-tengah kaum muslim itu, kan. Jadi lemahnya mereka bukan karena tidak punya kekuatan militer. Nah, mereka punya kekuatan militer. Lemahnya mereka karena mereka tidak menyandarkan dirinya kepada Islam, ya, sampah pandangan Islamnya. Karena kalau Islam itu kan dia terdiri dari fikroh dan torikohnya. Fikroh dan torikoh. Di dalam fikroh itu ada akidah, gitu, kan, akidah Islam, di mana di situ dia seperti firman Allah yang menyatakan itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, ya. Jadi sesungguhnya aku adalah Allah, ya. Tidak ada Tuhan, yang tidak ada sembahan selain aku, maka mengabdilah kepada aku, ya. Jadi kalau ini prinsip yang sangat kuat ini, ya, dalam ini, ya. Jadi ketika Allah menyatakan demikian, kita seluruh kaum muslim itu, dia dalam diri kita harus ada kesadaran bahwa kita tidak boleh tunduk kepada siapapun selain kepada Allah, ya. Nah, jadi dari begini kita itu adalah umat yang tidak boleh diatur-atur oleh orang lain.
Ya, nggak bisa kita didikte, dipaksa oleh orang lain ya. Karena kita hanya takut kepada Allah ya, menyembah kepada Allah, ikut kepada Allah ya. Nah, jadi ketika kita meninggalkan sandaran-sandaran prinsip-prinsip Islam tadi, kemudian terjadilah seperti sekarang. Kita justru takut kepada mereka ya, negara-negara lain kita takut ini ya. Padahal Kan kalau kita lihat dia seperti di Gaza itu kan, dia itu apa namanya mujahid Hamas, begitu juga Al-Qassam dan sebagainya itu kan, mereka itu dengan persenjataan yang ya bisa kita katakan masih jauh di bawah dari kualitas persenjataan Israel, ya mereka mampu memberikan perlawanan, dan kemudian ya mereka tidak takut dengan apa namanya dengan kekurangan senjata itu ya, tidak takut mereka melakukan perlawanan dengan minimnya senjata itu ya. Itu kenapa bisa begitu ya, itu tidak lain adalah karena mereka itu dalam diri mereka tertanam prinsip Islam itu ya. Prinsip Islam itu adalah salah satu dalam dia ketika dia masuk dia dalam istilah apa namanya pertempuran. Prinsip Islam itu di pertempuran itu, kalau pertempuran itu pertempuran yang memang itu diperintahkan dalam agama ya, maka jikapun dia itu meninggal dalam pertempuran itu, dia gugur statusnya syahid ya. Jadi tidak ada di situ yang ditakutkan ketika kita masuk ke pertempuran ini, tidak ada yang ditakutkan. Itu akan beda dengan mereka yang bukan dari Islam. Mereka kan ketakutan mati gitu kan, ketakutan mati mereka sih. Nah, di Rasulullah mengatakan di dalam hadis itu disebutkan itu mangkutila disebutkan itu mangkutila duna malihi fahuwa syahid ya. Jadi siapa saja yang membela hartanya ya, dan dia terbunuh di situ ya, dia syahid ya. Kemudian wa mangkutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa saja yang dia membela agamanya dan dia terbunuh gara-gara dia membela agamanya, dia syahid ya. Kemudian wa mangkutila duna dimahi ya fahuwa syahid ya. Siapa saja yang membela darahnya ya, artinya jiwanya lah itu kan, darahnya, maka dia terbunuh karena dia membela dirinya, itu dia syahid ya. Wa mangkutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa saja yang membela keluarganya dari ancaman orang lain kemudian dia terbunuh gara-gara itu, dia syahid ya. Jadi kalau di sini kita melihat kalau dia prinsip seorang muslim itu demikian ya, mereka itu tidak menjadi orang-orang yang yang kuat ya, yang kuat, tidak gentar gitu, tidak mudah gentar menghadapi apapun ya. Seperti yang kita lihat di mujahid di di Gaza itu. Mereka sudah tahu kekuatan Israel itu dari segi militernya kuat ya. Tapi tidak mereka takut itu melihat itu kan. Tak ada perasaan takut ya. Nah, itu dia. Jadi ketika dia sandaran-sandaran begini kemudian kembali kita jadikan sebagai sandaran kita, maka kita umat Islam itu menjadi kuat, dan kemudian penguasa-penguasa itu pun akan kuat ya. Dia tidak akan takut kepada negara manapun, sekuat apapun negara-negara lain itu dia tidak akan takut. Dia tidak melihat lagi mereka lebih kuat militernya, tidak mereka lihat lagi. Karena kalau kita lihat dia dalam sejarah Islam itu, dia perang pertama ya yang terjadi di masa Rasulullah itu perang Badar ya. Nah, perang Badar itu dia pasukan Islam itu hanya sekitar 300-an orang ya. Sementara yang mereka hadapi itu lebih dari 1.000 orang ya. Tapi itu tidak membuat mereka gentar. Karena tadi sudah ada janji tadi itu ya, janji. Kalaupun kalian meninggal ya udah. Itu kemuliaan ya, itu kemuliaan. Makanya kalau kita lihat di video-video yang di Gaza itu kan banyak di situ video-video yang memperlihatkan seseorang itu dengan gembira gitu kan, menyatakan bahwa saudaranya sudah syahid gitu kan. Gembira dia. Tidak kemudian dia, waduh adikku sudah meninggal, merang-rang dia enggak ya.
dia gembira dia. Kenapa gembira dia? Karena ini saudaranya itu sudah dipastikan akan mulia nanti di akhirat gitu kan. Iya, Ustaz. Sementara dia yang tinggal ini yang masih belum tentu gimana Belum gitu. tentu gimana. Belum tentu apa dia masih husnul khotimah atau su'ul khotimah nanti Iya, ya kan. Ustaz. Nah, itu makanya dia senang dia dengan ini. Sebutkan lagi si anak apa ini keluarga aku sudah semuanya sudah sah dengan raut wajah yang gembira gitu kan. Itu nggak bisa kita bayangkan sebenarnya itu ya. Kalau kita umpamanya di sini ya di Indonesia ini ada kejadian ya kita akan sedih ya sedih. Nah, tapi mereka itu gembira ya. Jadi itu ya. Jadi di sini kita harus kembali penguasa-penguasa dari negeri-negeri Muslim tadi itu ya kalau mereka ingin kuat mereka harus kembali kepada menyandarkan ya itu yang dasar utama dari negara itu harus Islam ya. Sehingga kemudian seluruh prinsip-prinsip dalam Islam itu dia akan diterapkan dalam negara dan negaranya itu kuat dan penguasanya itu kan penguasa yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, itu mungkin Ustaz ya. Satu lagi Ustaz yang ingin saya tanyakan, bagaimana bentuk negara yang berdiri di atas ideologi Islam Ustaz? Ya. Ya ini sebenarnya ini sudah cukup sering ya kita sampaikan ya. Tapi karena ini dia di topik kita ini dia ada kaitannya juga kita ulangi lagi, tidak ada masalah ya. Semakin sering kita ulangi mungkin orang-orang semakin paham ya. Yang melihat video kita, bisa video kita dia semakin paham ya. Jadi sebenarnya begini ya. Jadi Allah itu ada di firman Allah yang mengatakan walai yaja alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila ya. Allah itu tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir itu untuk menguasai, menaklukkan ya, menjolimi kaum muslim ya. Allah tidak memberikan jalan itu. Tapi kenapa faktanya sekarang itu kita justru dikuasai, didikte dan dijolimi oleh orang-orang kafir ya. Jadi di sini firman itu bukan mengatakan itu langsung Allah yang menghalangi orang kafirnya ya, untuk menjolimi kita, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu Allah itu tidak memberi jalan kepada kaum kafir untuk menguasai atau menjolimi, membunuh kaum muslim itu adalah karena ini karena Allah sudah memberikan sebuah sebuah ideologi tadi itu, sebuah ideologi Islam tadi itu kepada kaum muslim ya. Sehingga itulah yang akan menjaga kaum muslim itu agar tidak sampai dikuasai atau dijolimi oleh orang-orang kafir ya. Sama seperti umpamanya dia Allah itu tidak menginginkan, tidak suka kita kaum muslim itu masuk ke neraka. Umpamanya kan demikian kan, kaum muslim itu seharusnya tidak masuk neraka. Yes. Tapi ternyata lebih banyak kita yang masuk ke neraka gitu kan daripada yang tidak gitu kan. Nah, jadi bukan Allah yang langsung menghalangi kita masuk neraka, tapi Allah menghalangi kita masuk neraka dengan memberikan kepada kita syariat gitu kan. Ada perintah, ada larangan, ya ikutilah itu. Kalau kalian ikuti itu, kalian pasti tidak akan masuk neraka. Ya, sama aja dengan tadi ya. Maka ketika kita mengikuti tadi itu apa yang diberikan Allah kepada kita secara ideologi dan itu kita terapkan, maka akan akan terpenuhilah janji Allah itu bahwa orang-orang kafir itu tidak akan mungkin menguasai kita, tidak akan mungkin menjelimi kita, tidak akan mungkin mendikte kita. Nah, mereka justru melihat kita takut dengan kita ya, dengan prinsip-prinsip itu ya. Dan kemudian inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, dengan menegakkan sebuah negara yang bersandarkan kepada ideologi Islam tadi yang kita kenal dengan Daulah Islamiyah yang ditegakkan oleh Rasulullah di Yathrib ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Medina ya. Itu yang ditegakkan itu mulai dari tahun pertama Hijriah ya. Nah, tahun pertama Hijriah itu adalah tahun tahun sebenarnya tahun berdirinya negara
bagi kaum muslim. Kalau kita umpamanya di Indonesia kita merayakan berdirinya negara kita di tahun 1945, maka di tahun hijrah itu seharusnya itu perayaan kita itu perayaan merayakan berdirinya negara bagi kita semua ya, seluruh kaum muslim ya. Itu karena di situ ya. Jadi situ Rasulullah mendirikan negara itu dengan ini, dengan sandaran tadi itu ya, sandaran ideologi Islam. Sehingga tidak ada tidak ada pemikiran, tidak ada undang-undang, tidak ada hal-hal lain yang diambil Rasulullah dari selain Islam. Hanya bertumpu kepada Islam. Dan itu mampu ya dalam waktu cepat. Itu mampu negara itu bangkit dari Madinah yang sangat kecil itu ya dalam 10 tahun kemudian itu wilayahnya sudah Jazirah Arab. Ya, bayangkan itu kan kalau kita melihat di peta itu Jazirah Arab itu Madinah itu secuil gitu kan. Titik dia cuma gitu kan. Nah, bisa dalam waktu singkat itu. Dan itu tidak ini ya, tidak akan mungkin terjadi kalau kemudian kalau umpamanya mereka itu yang berkuasa di Madinah itu adalah orang-orang yang kemudian tidak menjadikan ideologi Islam itu sebagai dasar bagi ini bagi negaranya. Karena di ideologi Islam itu kan dia ada namanya, kalau kita bilang ideologi kan ada ide dan ada ilmu ya ilmu-ilmunya itu yang kita kenal dengan istilah sistem-sistem ya, sistem-sistemnya untuk kemudian dia bisa mencapai tujuan dari yang ingin dicapai oleh ideologi tersebut ya. Dengan adanya sistem-sistem yang muncul dalam Islam itu akhirnya negara itu menjadi negara yang kuat. Apakah kuat secara ekonomi ya, apakah kuat dia dari segi moral dari warganya, penduduknya ya, yang tidak takut pada apapun selain Allah. Bayangkanlah ya, umpamanya kita sekarang ini jumlah kita kaum muslim 1,8 atau 1,9 miliar dan itu tidak takut selain kepada Allah, itu mengerikan itu. Orang-orang kafir itu udah pasti ini bahaya. Ini mengerikan kan. Nah, tapi karena kita sekarang ini seperti yang diprediksi oleh Rasulullah, kita justru di akhir zaman itu menjadi orang yang ini hubud dunia ya, kalau hijau maut ya, cinta kita kepada dunia ya. Nah, sehingga kita takut malah mati gitu kan. Takut kita mati ya. Jadi takut mati itu pertamanya dia takut mati karena dia tidak ingin melepaskan dunianya ya. Senang dia dengan kehidupan dunia. Kemudian keduanya kemungkinan mereka itu takut mati karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa mereka ya. Nah, itu sehingga ketakutan dia. Udah cerita mati udah takut aja gitu kan. Karena banyaknya dosa. Nah itu. Jadi di situ ya. Jadi yang bentuk negara yang menerapkan ideologi Islam itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, Daulah Islamiyah yang di Madinah dan kemudian peninggal Rasulullah ya, wafatnya Rasulullah kemudian itu diteruskan oleh para sahabat ya. Dengan mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penerus Rasulullah, bukan penerus sebagai nabi, bukan penerus sebagai rasul, tapi penerus sebagai kepala negara. Dan kemudian berubahlah sebutan Daulah Islamiyah itu menjadi Daulah Khilafah ya. Dan kemudian Abu Bakar itu itu pernah pertama kali ada sebutan sebagai khalifah ya. Kalau Rasulullah itu bukan khalifah. Jadi Abu Bakar yang khalifah ya. Karena khalifah itu dia ada ada makna pengganti di situ, pengganti dari Rasulullah. Ya. Makanya kemudian ketika Umar kemudian dia menggantikan Abu Bakar, kemudian Umar itu disebut khalifahnya khalifah gitu kan. Khalifah pengganti gitu kan. Nah, sehingga kemudian kaum muslim itu membuat istilah baru mulai dari situ, menyebut Umar itu sebagai Amirul Mukminin. Nah, pemimpin dari seluruh kaum muslim. Makanya mulai dari situ, nah itu mencapai Amirul Mukminin dan khalifah itu muncul ya. Nah, itu dia bentuk negara yang ini sudah terbukti ya, itu negara yang sangat powerful, bukan dia cuma dari sisi kekuatan militernya saja, tapi dia dari segala aspek dia kuat dari segala aspek. Apakah dia dari sisi ekonomi ya,
apakah dia dari sisi apa namanya mental dari masyarakatnya, dari warganya, itu sangat luar biasa sekali ya. Sehingga kemudian itu berlangsung panjang sampai kemudian kira-kira 1300 tahun ya. Itu berlangsung ya ke apa namanya, ke super powernya negara Daulah Khilafah yang apa namanya, yang mendasarkan negaranya kepada Islam itu itu terus berjaya ya sampai lebih dari 1300 tahun ya. Ini rentang masa yang paling lama dalam sejarah tentang apa, tentang kekuasaan superpower ya, superpower. Kalau Amerika kita bilang superpower ya masih mungkin nggak 100 tahun lah gitu kan. Dan itu pun Amerika itu sekarang itu sudah keropos, kalau di dalam dia sudah keropos dia. Jadi dia hanya terlihat dia hebat di luar, tapi di dalam itu keropos ya. Jadi tinggal nunggu apa namanya, tinggal nunggu tumbangnya aja itu. Sebenarnya itu ya. Dan itulah ya. Jadi dia kalau kita melihat di sini semestinya kita sebagai kaum muslim, kita akan punya keinginan yang kuat ya, agar kita kembali menjadi umat yang ini tadi, mulia tadi ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar tadi, ya mulia kita dengan Islam ya. Ketika disebut mulia kita dengan Islam, maka paham kebalikannya, ketika kita meninggalkan Islam kita menjadi hina ya. Ya itu dia satu hal yang tidak bisa kita nafikan itu ya. Kalau kita sudah disebutkan mulia dengan Islam, maka ketika Islam kita tinggalkan, kita akan masuk kepada hina ya. Seperti sekarang lah ya. Sekarang kita bagaimana ya kondisi kita di Indonesia, dalam umumnya saya bilang itu kita mayoritas muslim, lebih dari 80% muslim ya. Nah, tapi yang mengisi penjara, yang korupsi, semuanya orang Islam ya. Mayoritas muslim gitu kan ya. Jadi bagaimana kemudian kita bilang itu kita sekarang ini mulia ya, kita hina gitu, kita hina ya. Berarti sekarang masih jauh kita Ustaz dari kehidupan Islam itu Ustaz ya. Iya, iya. Jadi karena di situ tadi kita tidak akan bisa baik dengan sendirinya. Ya. Kita itu secara menyeluruh, kita itu hanya bisa baik kalau kita itu diatur dengan sebuah aturan yang baik. Kalau kita diatur dengan aturan yang buruk, ya tetap kita akan dibentuk menjadi mengikuti aturan yang ada itu. Ya. Nah, kalau aturannya buruk, kita pun akan buruk di situ. Ya. Umpamanya kita berada di sebuah lingkungan, ya, lingkungan tempat tinggal kita lah gitu kan, ada berada lingkungan itu orang-orangnya orang-orang jahat semua. Lingkungan penjahat, lingkungan kriminal gitu kan. Ya kita itu akan sulit, walaupun umpamanya seorang suami istri di situ dia punya anak, mereka akan sulit untuk membuat anaknya itu tidak terpengaruh dengan tadi itu menjadi orang kriminal tadi. Kan sulit dia, kecuali kalau dia pergi dari tinggalkannya tempat itu kan. Yes. Nah itu, jadi itu sangat mempengaruhi itu lingkungannya. Jadi lingkungan itu terbentuk karena adanya sebuah sistem gitu kan. Nah, sebuah sistem yang mengatur mereka ya. Nah, kalau sistemnya sistem yang baik, maka lingkungan yang ada akan baik dengan sendirinya. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari ini ya, dari sistem itu. Dan itulah gambaran. Kemudian dia negara yang berdasarkan tadi itu Islam tadi, yang kita kenal berdasarkan ideologi Islam, yang kita kenal dengan istilah Daulah Khilafah, itu sudah tidak ada lagi. Saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada satupun negeri-negeri Muslim yang saat ini dia menyandarkan negaranya dengan sandaran Islam. Buktinya apa? Buktinya yang paling yang paling nyata adalah tentang kepemimpinannya itu sendiri. Di mana Rasulullah itu bersabda, "Ija buya li khalifataini faqtulu akhira minhuma." Ya. Jika diangkat dua orang pemimpin di bagi kaum muslim,
maka bunuhlah yang belakangan. Oh, dibunuh satu saja. Dibunuh satu. Nah, jadi sekarang ya penguasa-penguasa kaum muslim itu mereka semuanya, sekarang kita ada 57 negeri muslim ya. 57 pemimpin kita, dan mereka semua tidak keberatan dengan yang lain. Yang ini ya bilang itu enggak ada masalah sama kamu. Salam-salaman lagi mereka kan. Padahal perintah dari Allah itu Rasulullah itu bunuh aja yang lain. Satu yang penting ya, yang penting satu ya. Itulah prinsip dari Islam ya. Jadi prinsip itu bukan maksudnya untuk membunuh ya, bukan itu. Prinsip itu adalah prinsip yang mengharuskan bahwa kita kaum muslim itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Tidak boleh lebih ya. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan pernah mengatakan bahwa jika ada dua pemimpin, jadi mengatakan dua ya, belum 57. Jika ada dua pemimpin, sebaik-baik apapun mereka berdua, pasti yang satu akan merasa lebih baik dari yang lain. Nah, itu pasti ada itu perasaan dia, ini saya lebih baik dari dia. Sehingga kemudian akan menjadi pertikaian, menjadi ini ya. Dia kemudian mengajak orang untuk mengapa dia, mendukung dia, ya. Sama seperti kita menjelang pemilih sekarang ya. Paslon yang satu lebih baik dari yang lain, ya. Paslon yang satu lebih baik dari yang lain, sehingga kemudian mereka menghimpun pendukung-pendukung, dan kemudian pendukungnya itu saling saling bertikai, saling ini di mungkin gambarannya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menambah ilmu kita dan pemahaman kita tentang Islam itu sendiri Ustaz ya. Pemirsa Kipas Channel dimanapun Anda berada. Dan pada akhirnya agar dunia Islam kembali kuat bagaimana dulu, tidak mudah dikalahkan, apalagi dijajah. Mau tidak mau, kaum muslim harus bersatu dan harus menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu biar langsung aja dia Pak, nanti saya masukkan sampai itu ya, sampai menutup sampai habis. Yes, Ustaz. Ya. Pemirsa Kipas Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan lonceng notifikasi Tekan lonceng notifikasinya agar tidak tidak ketinggalan talk show terbaru kita. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.